Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kini kita masuki pembahasan fiqh Ramadan. Siapa saja orang-orang yang terkena kewajiban saum? Orang yang terkena kewajiban saum adalah orang yang memenuhi 6 persyaratan. Kalau satu di antara ke-6 ini tidak terpenuhi, apalagi semuanya, satu aja, maka tidaklah wajib saum bagi orang itu. Adapun 6 persyaratan itu, pertama dia muslim, kedua dia baligh, ketiga dia berakal, tidak ghila, yang keempatnya orang itu mukim, tidak sedang bepergian atau melakukan safar, kelimanya dia ini mampu, tidak sakit, tidak lemah. Dan yang keenam, as-salimu minal mawani'. Tidak ada penghalang yang menghalangi dia dari kewajiban saum. Tidak sedang haid, tidak sedang nifas, dan yang sejenisnya. Ya, orang yang memenuhi 6 persyaratan ini wajib bagi orang itu saum. Seperti kita semua. Saya muslim. Saya sudah baligh. Sudah puluhan tahun yang lalu balighnya juga. Saya berakal. Saya mukim, tidak bepergian. Saya mampu melakukannya. Dan saya tidak memiliki penghalang apapun. Maka wajib bagi saya untuk melakukan saum Ramadan pada waktunya. Pada waktu bulan Ramadan. Berdasarkan keumuman ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Juga dalam Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, dia wajib saum. Datangnya bulan Ramadan ditandai dengan munculnya hilal. Hilal untuk bulan Ramadan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Kalau kalian melihat hilal di bulan Ramadan, maka saumlah. Hadis itu muttafaqun alaih. Jadi ijma' kaum muslimin wajibnya saum bagi orang-orang yang memenuhi 6 persyaratan yang tadi diterangkan. Adapun orang kafir, bukan muslim, maka tidak wajib saum baginya, dan bila saum dia tidak sah saumnya. Karena dia bukanlah orang yang memenuhi persyaratan untuk ibadah, karena belum mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Maka apabila dia Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, umpamanya hari ke-11, masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk memulai saum di hari ke-11 tersebut. Adapun 10 hari yang telah dia lewati, maka tidaklah wajib diqadha. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 38, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau kalian berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, akan diampuni seluruh dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dosa tidak sholat, dosa tidak saum, dosa tidak ibadah, itu diampuni. Jadi yang sudah berlalu sebelum dia Islam tidak wajib diqadha. Maka dia berkewajiban sejak dia Islam sampai akhir Ramadan melakukan saum.
Dan apabila di hari ke-11 tadi dia tidak niat saum karena masih kafir. Dia makan minum di pagi harinya. Lalu siang harinya dia masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka sejak keislaman itu dia terkena kewajiban saum. Dan wajib menahan diri dari makan dan minum sampai waktunya berbuka. Ya, berdasarkan hal itulah maka orang kafir tidak terkena kewajiban saum. Inilah yang pertama. Kedua, bagaimana dengan anak kecil? Tadi disebutkan syarat yang kedua, baligh. Orang yang belum balik dari kalangan anak kecil maka belum wajib saum baginya sampai dia ini balik. Berkata Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Rufi'al qalamu an thalathatin. Anin naim hatta yastayqidha wa anis saghir hatta yakbur wa anil majnun hatta yufiqa. Diangkat qalam dari 3 golongan manusia. Qalam di sini bahasa Arab, pena, bukan qalam danau. Diangkat qalam atau pena, maksudnya pena para malaikat pencatat amal. Diangkat artinya dia tidak dituliskan. Tidak akan dituliskan semua amal dari 3 golongan manusia. Pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang ketika tidur melakukan amal apapun sambil ngelindur gitu, maka tidak dicatat amalnya baik kebaikan ataupun keburukan. Yang kedua, wanis saghir hatta yakbura, dari anak kecil sampai dia balik. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. 3 golongan manusia itu amal-amalnya belum dicatat. Termasuk anak kecil yang belum balik, belum dicatat amalnya. Kalau mereka sholat, mereka saum, mereka melakukan kebaikan, belum dicatat sebagai amal baik. Kalau mereka juga mencuri, mereka melakukan dosa kejahatan, mereka belum dicatat sebagai dosa. Ya. Oleh karena itulah maka anak kecil tidak wajib saum, tapi walinya, orang tuanya harus memerintahkan dia untuk melatih saum apabila mampu. Sebagai ajang latihan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengikuti contoh dari generasi salafus saleh di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka para sahabat dahulu memerintahkan anak-anak mereka ketika kecil sebelum baligh untuk melakukan saum. Dibawa anak itu main ke masjid, lalu diberikan mainan, sebuah batang yang ditumbuhi atau diikatkan bulu-bulu kepadanya untuk alat bermain. Apabila anak-anak itu menangis, ingin makan, ingin minum karena lapar, diberikan alat bermain itu. Anteng lagi sampai dia maghrib. Ya. Jadi setiap orang tua harus melatih anak-anaknya yang belum balik untuk melakukan saum. Jangan sampai kata orang Sunda nyaah dulang. Karena saking sayangnya ke anak, anak itu kasihan kalau dibiarkan lapar. Anaknya ikut sahur, ingin ikut saum, oleh orang tuanya dilarang. Tidur aja kamu mah, udah jangan saum masih kecil. Atau anaknya saum pas zuhur atau jam 10, nih nak kalau lapar kamu makan. Itu keliru, latih anak-anak untuk melakukan ketaatan termasuk saum. Nah, adapun balighnya seorang anak dilihat dari 3 hal. Pertama, apabila si anak itu sudah mengeluarkan air mani baik melalui mimpi, disengaja ataupun tidak, atau melalui cara-cara yang lain.
Kalau sudah inzal itu pernah keluar air mani sengaja ataupun tidak sengaja, lewat mimpi ataupun dalam keadaan sadar, maka dia sudah balik. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Nur ayat 59, wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dzana alladzina min qablikum. Apabila anak kecil sudah mencapai balik, sudah pernah mimpi basah, maka mereka wajib meminta izin untuk memasuki kamar orang tuanya sebagaimana orang-orang dewasa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim." Bahwa mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang muhtalim. Muhtalim adalah orang yang sudah mengalami inzal, keluar air mani. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, nabatus sya'ril anah wa huwa sya'irul khanas yambutu haulal qubur. Ciri yang kedua, sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Berdasarkan sebuah riwayat dari Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu an. Aradna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Faman kana muhtaliman aw ambatat anatuhu qutila wa man la turika. Kata Atiyah bahwa kami menyetorkan atau membawa anak-anak Bani Quraidah. Jadi waktu terjadi perjanjian antara Nabi dan Yahudi Bani Quraidah, bahwa mereka itu melakukan perikatan perdamaian dan perjanjian, siapa saja yang diserang oleh musuh, maka yang lainnya harus membantu. Kalau Bani Quraidah diserang oleh musuhnya, Nabi akan membantu. Kalau kaum muslimin diserang oleh musuh, Bani Quraidah harus bantu. Begitu. Terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq. Dua nama untuk satu jenis peperangan. Disebut perang Ahzab karena musuh saat itu gabungan dari beberapa suku. Disebut perang Khandaq karena Nabi SAW membuat Khandaq atau parit untuk menahan laju serangan musuh. Dibuat parit ke sekeliling Madinah kecuali di daerah yang dihuni oleh Bani Quraidah. Karena di sana ada Bani Quraidah akan menjaga. Kalau ada musuh lewat sana dijaga oleh Bani Quraidah. Begitulah perjanjiannya. Apa yang terjadi? Khianat Bani Quraidah. Bukannya ngejaga, mereka membuka pintu masuk musuh lewat sana. Dibiarkan masuk musuh itu lewat sana. Atas pertolongan Allah Azza wa Jalla akhirnya terusirlah kaum kafir kelompok pasukan Ahzab tersebut. Allah Azza wa Jalla menurunkan tentara yang tidak terlihat. Salah satunya berupa angin ribut yang menerbangkan kemah-kemah mereka. Akhirnya mereka berantakan, mereka kocar-kacir dan pulang kembali. Setelah selesai musuh pulang, tinggal perhitungan dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka ngaku khianat. Mereka menyangka bahwa Nabi dan kaum muslimin akan hancur di peperangan itu. Oleh karena itu nggak perlu dibantu, biarkan aja hancur. Bahkan membantu musuh nanti akan menjadi sekutu bagi musuh yang menyerang. Ternyata kondisi berbalik. Musuh kocar-kacir kembali. Nah akhirnya didatangilah Bani Quraidah oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Mereka ngaku salah dan siap dihukum. Tapi mereka minta yang menetapkan hukuman bukan Nabi atau kaum muslimin. Mereka minta ada satu orang yang turunan Yahudi. Namanya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an.
Dialah yang menetapkan hukuman. Karena turunan Yahudi, maka diharapkan hukumannya meringankan Yahudi Banu Quraidah. Sepakat mengikuti putusan Sa'ad bin Mu'adz ini. Apa yang terjadi? Keputusan Sa'ad luar biasa. Yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Seluruh lelaki dewasa Bani Quraidah dibunuh. Wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Diputuskan demikian. Akhirnya semua laki-laki dewasanya dibunuh. Anak-anaknya dan wanitanya dibiarkan. Para sahabat kebingungan tentang para ABG. Ini masuk anak-anak atau masuk dewasa? Dibunuh apa dibiarkan? Kan gitu ya. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, siapa di antara ABG itu yang sudah ihtilam atau inzal atau sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, maka dibunuh. Kalau tidak ada, maka dibiarkan. Dan ini menunjukkan tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan merupakan tanda orang itu sudah baligh. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda bahwa dia itu sudah dewasa adalah bulughu tamami 15 sanah. Usianya sudah mencapai 15 tahun walaupun belum inzal. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aradtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa ana ibnu 14 sanah. Falam yujizni yani lil qital. Kata Ibnu Umar, aku datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud, Ibnu Umar ingin ikut perang tapi usianya baru 14 tahun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Imam Al-Baihaqi di dalam hadisnya dengan sanad yang sahih menambahkan walam yarani balagtu. Beliau memandang aku saat itu belum balik karena usianya baru 14 tahun. Wa aradtu alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani. Tapi waktu terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab yang tadi disinggung, waktu itu aku sudah berusia 15 tahun dan beliau mengizinkan aku untuk ikut berperang. Dari sinilah maka para ulama menyatakan 15 tahun adalah usia ketika seorang anak itu sudah baligh. Itulah 3 ciri orang itu sudah dianggap baligh secara syar'i. Pertama, pernah inzal, baik melalui mimpi atau yang lainnya. Yang kedua, dia itu sudah tumbuh bulu kemaluannya. Dan yang ketiganya sudah 15 tahun. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan ditambah dengan 2 syarat yang lainnya. Yang pertama, sudah mengalami haid. Walaupun usianya belum 15 tahun, belum ada tumbuh bulu kemaluan dan belum ihtilam. Tapi dia sudah mengalami haid. Dan yang terakhir atau yang kelimanya untuk wanita, kalau dia sudah melakukan hubungan seksual sebagai istri. Umpamanya mungkin saja ada yang dinikahkan sebelum baligh. Kemudian setelah menikah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Maka walaupun ketiga persyaratan tadi belum terpenuhi, tapi kalau dia sudah menikah, maka dia sudah dianggap baligh. Inilah golongan yang kedua, yaitu anak kecil. Anak kecil tidak wajib saum, tetapi dia dilatih untuk saum.
Golongan yang pertama orang kafir, maka dia tidak wajib saum, dan kalau saum dia tidak sah. Adapun anak kecil tidak wajib saum tapi bagus untuk dilatih saum. Golongan yang ketiga adalah orang gila. Tadi kan syarat wajibnya saum pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kalau hilang akal alias gila, dia tidak wajib saum. Berdasarkan hadis tadi, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan manusia, salah satunya adalah wa anil majnun hatta yufiqa. Dari orang gila sampai dia ini sembuh dari kegilaannya. Kalau orang gila tetap saum, maka tidak sah saumnya. Dan bila dia tidak saum, dia tidak berdosa. Semua yang dilakukannya tidak dicatat, baik amal baik ataupun amal buruk. Tapi kalau gilanya itu setengah-setengah, kadang-kadang di tengah kegilaannya dia normal, sembuh, ingat, normal. Tapi kadang-kadang kambuh. Ada tipe gila seperti ini bukan berdasarkan pengalaman. Tapi berdasarkan keterangan realita dan keterangan para dokter ahli jiwa. Jadi orang gila ada tipikal gila yang tidak selamanya, kadang-kadang normal. Kita ada mengetahui seseorang yang demikian. Kalau gilanya sedang kambuh, wah ngaco kepada orang lain nggak kenal. Kemudian omongan dan tindakannya tidak masuk akal. Karena memang di luar kontrol akal, akalnya nggak berfungsi. Dia ngambilin daun-daun, diberesin, disakuin gitu. Ada tukang bakso beli, dibayarnya sama daun gitu. Ditanya nggak nyambung jawabnya. Tapi kadang-kadang normal, ketemu manggut, menyapa gitu ya. Diajak ngobrol, menjawab, nyambung normal. Kadang kambuh. Kalau ada tipikal gila yang seperti itu, maka ketika normal dia wajib melakukan kewajiban. Baik sholat, saum, ataupun yang lain-lain. Kalau umpamanya ketika dia gila, dia tidak saum. Sehingga bangun jam 8, tidak sholat subuh, kemudian dia makan. Pas jam 10 normal. Maka wajib diberitahu dia harus saum. Dia wajib menahan diri ketika sadarnya dari makan dan minum. Dan terus saum sampai dia maghrib atau dia gila kembali. Maka inilah orang yang gila. Dan tidak wajib qadha atas dirinya. Karena ketika dia gila dia tidak terkena kewajiban. Sebagaimana orang kafir sebelum Islam, pas masuk Islam, selama kafirnya tidak perlu diqadha. Tidak saum selama kafir tidak perlu diqadha. Seperti anak kecil yang tidak wajib, maka ketika dia tidak saum tidak wajib diqadha setelah baligh. Maka demikian pula orang gila. Ketika dia gila, kemudian tidak saum, kemudian pas sembuh, maka tidak saumnya dia ketika gila tidak wajib diqadha karena ketika gila dia tidak terbebani dengan kewajiban. Inilah golongan ketiga yang ada uzur tidak saum. Uzur pertama kafir, uzur keduanya anak kecil, uzur ketiganya adalah orang gila. Keempat, al-harumul ladzi balaghal hadyan wa saqata tamyizuhu fala yajibu alaihi siyam walal it'ami anhu. Keempat, orang yang sudah pikun. Sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, kapan waktu-waktu sholat, dan seterusnya. Dia semau dia. Jam 9, dia berwudu lalu sholat 4 rakaat. Ditanya, Nek atau Yud sholat apa? Dikira sholat duha. Zuhur kata. Dah belum waktunya nih. Apa jawabnya? Sok tahu kamu. Saya lebih tua dari kamu. Malah marah. Dulu saya punya Uyut begitu tuh ya. Jadi pagi-pagi jam 8, jam 9 sudah berwudu lalu sholat. Ditanya Uyut sholat apa? Lohor. Masih pagi Uyut.
belum waktunya, marah, kokolot begog manih mah. Kokolot begog itu sotoy ya, sok tahu kamu, malah marah. Sudah biarkan saja ya. Pas waktunya zuhur, waktunya asar, waktunya maghrib dikasih tahu, malah kekeh ngeyel, belum waktunya atau sudah tadi sholat padahal belum. Biarkan saja yang seperti itu ya. Maka dia dianggap seperti anak kecil yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dengan salah, dan tidak bisa membedakan waktu kapan untuk sholat, kapan untuk melakukan ibadah ini dan itu, maka biarkan. Dia tidak terkena kewajiban. Inilah golongan yang keempat. Kelima, al-ajizu anisyam azzan mustamiran la yurja zawaluhu. Orang yang tidak mampu saum dengan ketidakmampuan yang permanen, yang tidak mungkin normal kembali. Seperti orang-orang tua, sudah manula, ya, lemah, harus makan. Dalam hitungan jam, 2 jam minimal ngemil. Kalau enggak lemes sakit. Tidak bisa dikodok nanti, karena semakin nanti semakin tua, semakin lemah. Permanen. Atau orang yang sakit dengan sakit yang menurut ahlinya, para dokter tidak mungkin sembuh. Seperti orang yang terkena kanker. Seperti orang yang memiliki mah yang sangat kronis. Sudah parah, sudah di ronsen, sudah diobservasi, wah ini nggak akan sembuh. Dan setiap setengah jam sekali, sejam sekali harus ada yang masuk. Kalau enggak, perih dan bisa mengancam jiwa. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Dokter menyatakan susah untuk kembali normal. Hanya keajaiban yang membuat dia sembuh total. Maka orang itu ada uzur permanen, tidaklah wajib saum bagi orang itu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Kalau di luar kemampuan, Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di luar kemampuannya, udah lepas kewajiban, lepas tanggung jawab. Tapi sebagai gantinya wajib dia itu membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang yutiqunahu, maknanya berat dia untuk melakukan saum. Bisa saum tapi berakibat fatal. Bisa menimbulkan madarat, bisa mengancam jiwa, mengancam menjadi mati. Maka itu wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka dia wajib bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan baik dengan matangnya berupa nasi dan lauk pauk, menu yang biasa dimakan sehari-hari, atau mentahnya berupa beras 1,5 kilogram. Itu memberi makan. Maka tidak boleh fidyah dengan memberi uang, dengan membeli baju, sepatu, walaupun mungkin lebih mahal harganya daripada seporsi makanan. Fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Jangan di otak-atik oleh akal kita, tapi kan kalau dengan uang lebih manfaat daripada makanan. Kalau baju atau sepatu lebih mahal, lebih manfaat. Itu ketetapan akal, dan agama bukan berdasarkan akal. Agama berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Akal harus sesuaikan dengan ketetapan Quran Sunnah. Kalau dikasih uangnya, nanti dibeliin pulsa, dibeliin kuota, beliin petasan. Orang lagi tarawih lempar bleng gitu. Orang lagi tadarus di depan rumahnya dinyalakan petasan bleng. Anak kecil yang sedang tidur sampai ngancul ya. Ngancul itu apanya bahasa Indonesianya. Sampai loncat ketika tidur berdek langsung nangis. Kasihan anak ibunya ya. Kasihan anaknya juga.
Zalim itu orang-orang yang menyalakan petasan, mengganggu orang sholat, mengganggu orang tidur, mengganggu orang istirahat, dan bisa mengancam nyawa orang yang punya penyakit jantung. Memiliki jantung yang lemah, lagi rileks, lagi tenang, tiba-tiba meledak, ada petasan, langsung mati dia. Saya nggak tahu tuh. Kalau ada kasus begitu yang nyalain petasan bisa dipidana apa tidak? Karena dia menjadi penyebab kematian orang yang berpenyakit jantung itu. Wallahu a'lam, ya. Jadi orang yang tidak mampu saum secara permanen dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, bukan memberi uang, bukan memberi baju atau yang lain-lainnya, ya. Berdasarkan hal itulah maka 5 kelompok yang tadi dijelaskan adalah 5 kelompok yang tidak wajib saum. Pertama, orang kafir tidak wajib. Yang kedua, anak kecil tidak wajib, tapi anak kecil dianjurkan saum. Adapun orang kafir walaupun saum tidak sah. Terus yang ketiganya tadi disebutkan adalah orang yang pikun, dan itu yang keempatnya. Yang ketiganya orang yang gila, keempatnya orang yang pikun, dan yang kelimanya orang yang tidak mampu secara permanen. Nah, sudah diterangkan orang yang tidak mampu secara permanen dia bayar fidyah. Anak kecil maka dia lebih utama untuk saum. Tapi kalau tidak saum tidak wajib diqadha. Tidak wajib bayar fidyah karena belum terkena kewajiban. Orang kafir juga tidak perlu diqadha, tidak perlu bayar fidyah. Kemudian orang gila juga tidak perlu diqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Anak kecil tidak perlu diqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Adapun orang yang yang terakhir itu yang memiliki uzur permanen maka wajib diganti dengan fidyah. Demikian juga orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun lebih utama untuk dibayar fidyahnya sehingga ada pahala untuknya, ya. Inilah 5 kelompok yang memiliki uzur untuk tidak saum. Ada lagi 5 kelompok lain yang juga tidak terkena kewajiban saum. Pertama, orang yang musafir, ya. Terus yang kedua, orang yang sakit tetapi masih mungkin sembuh. Hanya sementara, ya. Masih mungkin sembuh. Kemudian yang ketiganya orang yang haid dan orang yang nifas. Dan yang keempatnya orang atau wanita-wanita yang sedang menyusui. Dan yang terakhir, ada orang yang bukan ke-9 golongan. Dia muslim, dia berakal, dia mampu, dia ini. Tapi dia membutuhkan berbuka, makan, minum. Karena tugas-tugas khusus seperti pemadam kebakaran, seperti umpamanya penjaga pantai yang mungkin menyelamatkan orang dari tenggelam, dia harus berenang di tengah ombak menyelamatkan, dan apabila umpamanya ya dia saum, dia lemas tidak bisa menyelamatkan orang dan seterusnya. 5 kelompok lainnya insya Allah kita secara rinci akan jelaskan esok. Untuk sementara kita hanya membahas 5 golongan manusia yang terkena uzur tidak saum. Pertama kafir, yang keduanya anak kecil, yang ketiganya orang gila, yang keempatnya orang yang sudah pikun, dan yang kelima orang yang memiliki uzur permanen, ya. Inilah dulu, insya Allah kelanjutan bahasannya akan kita teruskan esok hari di waktu dan gelombang yang sama. Kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tanya jawab ini,
Dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan kajian pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya langsung bisa melalui telepon di nomor 02286862637 dan bagi penanya yang melalui pesan singkat silakan dikirimkan ke nomor 0811227146. Baik, ada telepon yang masuk. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, silakan Pak Dudung. Kan dijelaskan sama Ustaz, orang yang sudah siklon tidak dapat puasa, diganti dengan 3. Bagaimana kalau dia sudah salat, apakah juga harus bayar 3? Oh iya, kalau sholat, iya, paham. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung di Cibeber Cimahi. Barakallahu fiik. Pak Dudung nanti kalau mau bertanya radionya matikan dulu. Pas mau dijawab nanti di setel lagi ya. Tadi kan dikatakan kalau yang pikun tidak saum bayar fidyah. Sekarang yang pikun nggak bisa sholat. Sholatnya semaunya. Atau mau sholat juga nggak lupa lagi jumlah rakaat, nggak lupa lagi gerakannya, lupa lagi bacaannya. Maka dia sudah tidak wajib sholat karena di luar kemampuannya. Terus apakah harus diganti dengan qadha atau fidyah? Tidak ada ganti sholat dengan fidyah. Tidak ada. Fidyah itu hanya untuk saum. Ya. Oleh karena itu kalau ada ustadz, kiai, begitu ada yang mati, si kiai ini langsung berapa hari tidak sholatnya, ayo bayar fidyah ke saya. Jadi bisnis ya, dan bayar fidyah harus ke dia. Nggak boleh ke fakir miskin. Sholat itu nggak bisa diganti dengan fidyah. Kalau dia tidak sholatnya karena hawa nafsu, karena malas, karena memang lemah iman, ya dia dosa besar. Tidak bisa diqadha, tidak bisa juga dibayar dengan fidyah. Ya, harus ditebusnya dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apakah harus mengqadha lagi sholat yang dahulu dilewatkan secara sengaja karena hawa nafsu? Tidak. Qadha sholat baru ada kalau sholat terlewat karena ada uzur. Baik karena uzur itu karena lupa ya, atau karena tidak sempat secara teknis tidak bisa dilaksanakan, baru dilaksanakannya sekarang. Atau karena ada halangan, tidak bisa dilaksanakan pada waktunya karena ada halangan, barulah diqadha. Seperti umpamanya orang pulang kantor jam 5 sampai di rumah jam 8 karena macet, maghrib nggak bisa di jalan, ya. Nah, maka diqadha maghrib di waktu ketika dia memungkinkan, ya. Kemarin lupa tidak sholat asar, ingatnya sekarang, qadha sholat asar sekarang, ya. Maka itu qadha. Adapun yang sengaja ditinggalkan karena hawa nafsu maka tidak bisa diqadha dengan apapun. Termasuk orang yang sengaja tidak saum karena hawa nafsu. Tidak ada uzur. Dulu kita pernah tidak saum. Kenapa? Ya karena iman yang lemah. Karena hawa nafsu. Ya. Sekian tahun. Sekarang taubat. Apakah wajib diqadha? Tidak. Karena tidak ada uzur. Yang wajib diqadha hanya ada yang ada uzur. Demikian juga sholat. Tidak bisa dibayar dengan fidyah. Tidak bisa dibayar dengan qadha. Ya. Adapun kalau orang yang meninggal dan tidak sholat karena hawa nafsu, mudah-mudahan sebelum meninggalnya tobat. Kalau enggak, maka dia terkena azab. Walaupun fidyahnya satu kali sholat dibayar 1 miliar, tetap tidak tertebus. Nah, adapun kalau ketika sebelum meninggal dia sakit,
dan tidak sholat, maka salah dia. Yang sakit tetap wajib sholat semampunya. Tidak bisa sambil berdiri, lakukan sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, lakukan sambil berbaring. Nggak bisa berwudu, tayamum. Nggak bisa wudu atau nggak bisa tayamum, sholat walaupun tidak wudu, walaupun ada najis, walaupun ada hadas. Seperti orang yang di rumah sakit, ya. Dia masih sadar, masih penuh kesadaran. Tapi di dalam tubuhnya dipasang alat-alat yang menyebabkan dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Tidak bisa ke air, buang air di sana ya. Dicebokin di sana sama suster atau perawatnya ya. Tidak bisa tayamum, nggak boleh ada debu di sana, harus steril. Tidak bisa mandi, tidak bisa membersihkan dirinya dari najis, tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, dia tidak mampu bersuci, maka gugur kewajiban bersuci, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Sholatlah walaupun ada najis, sholatlah walaupun tidak berwudu, walaupun berhadas baik kecil ataupun besar. Yang gugur itu kewajiban bersucinya, tapi sholatnya tetap wajib. Ya, demikian Pak Dudung, sholat tidak bisa diganti dengan qadha ataupun fidyah. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk. Ada? Belum ya? Udah putus mungkin. Halo? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Halo, Ya, Oh, silakan Ibu. Bu. dengan Umu Gifari di Cimahi. Oh iya. Silakan. Gini Ustaz, mau tanya, kan saya ini ibu menyusui, terus saya memutuskan untuk nggak puasa gitu. Nah, di tengah-tengah puasa itu saya kan haid 5 hari. Nah, yang mau saya tanyakan, yang haid 5 hari itu saya harus ganti dengan puasa di hari lain atau sudah saja dibayar fidyah gitu? Taib. Nah, udah gitu. Iya. Ummu Jazakallahu Ghifari. khairan. Ya, Assalamualaikum. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ghifari di Cimahi, barakallahu fik. Tentang haid dan nifas sebenarnya belum kita bahas ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan diajukan, nanti kita jawab. Tapi detail dari penjelasan beserta dalilnya insya Allah besok ya. Gini, wanita yang menyusui dan yang hamil, maka tidak saum. Bagusnya tidak saum. Kenapa? Kuat apa tidak? Pasti kuat. Kuat pak kuat. Sampai maghrib insya Allah kuat. Apalagi dengan iman ya. Apalagi dengan takut dosa. Insya Allah kuat. Tapi beresiko. Kalau yang hamil beresiko ada apa-apa terhadap janinnya. Ya. Kalau yang menyusui takut ada apa-apa terhadap anak yang disusuinya. Bisa menyusu tapi asinya kualitasnya kurang, ya, kurang gizinya, kurang. Khawatir nanti ada kelainan terhadap anaknya, ya. Oleh karena itu dianjurkan untuk tidak saum. Bagi mereka menurut pendapat yang lebih kuat fidyah bukan qadha. Kenapa? Karena termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang merasa berat untuk saum, tidak sakit, tidak safar, ya, maka hendaklah fidyah dengan memberi makan orang miskin. Adapun yang qadha, man kana maridha aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila sakit atau safar dalam ayat. Terus tidak saum maka ganti di hari-hari lain sebanyak hari-hari yang dia tidak saum. Dalam hadis disebutkan yang haid, yang nifas juga ganti dengan qadha. Jadi ada 4 golongan manusia yang tidak saum tapi wajib diqadha. Pertama musafir, keduanya yang sakit, yang ketiga yang haid, yang keempat yang nifas. Adapun selain itu maka fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Adapun orang yang wanita yang hamil dan menyusui, apakah mereka sakit? Tidak. Apakah safar? Tidak. Haid? Tidak. Nifas? Tidak. Terus kenapa tidak saum? Berat. Maka fidyah. Ya. Jadi wanita yang haid
wanita yang menyusui dan wanita yang hamil tidak saum dan diganti dengan fidyah. Nah, sekarang selama menyusui ternyata ada masa haid. Kalau hamil kan umumnya yang hamil tidak haid. Walaupun ada 1-2 kasus yang hamil haid. Tapi yang menyusui tidak mungkin haid. Ya, setelah beres menyusui, masa-masa nifasnya umpamanya sudah berlalu, kadang 15 hari juga sudah selesai nifas, 20 hari, maksimal 40 hari lah. Setelah 40 hari dijamin selesai, masih menyusui kan? Nah, sekarang gini, selama nifas pasti dia menyusui. Dia tidak saum. Apa selama menyusui pada masa nifas itu terus masuk ke Ramadan tidak saum, harus fidyah atau harus qadha? Selama masa nifas, uzur nifas lebih kuat daripada uzur menyusui. Jadi ketika masa nifas plus menyusui, uzur nifas lebih kuat, maka dia tidak saum dan wajib diqadha. Tapi setelah masa nifas selesai, kemudian dia menyusui, tidak saum. Kalau sholat mah sholat. Dia tidak saum karena menyusui. Nah, di sana dibayar dengan fidyah. Nah, sekarang sedang masa menyusui, dia tidak saum. Masuk haid. Dia tidak saum. Karena menyusui, ia juga haid. Terus apakah diganti dengan fidyah apa dengan qadha? Uzur qadha lebih pokok. Uzur haid lebih pokok, lebih kuat daripada uzur dengan menyusui. Maka selama masa haid hitung, dan itu nanti diganti dengan qadha. Di luar masa haid tidak saum karena menyusui, itu ganti dengan fidyah. Jadi ibu pas masuk ke Ramadan, ini haid apa tidak nih? Kalau tidak, tetap tidak saum tapi menyusui, nanti bayar dengan fidyah. Berapa hari? Ternyata 10 hari setelah Ramadan, hari ke-11 haid. Sejak masa haid itu hitung berapa hari? 7 hari setelah beres haid, kemudian selesai haid, mandi besar, sholat. Nah, saat itu tidak saumnya karena menyusui. Yang menyusui bayar dengan fidyah. Saat menyusui kemudian haid, maka itu dibayar dengan qadha. Harus dihitung, dirinci demikian ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Ustadz, apakah orang yang mengqadha puasa dengan adanya uzur atau sakit, karena sakit, mendapat pahala dan keutamaan yang sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Barakallahu fikum. Iya. Kalau orang terbiasa saum di bulan Ramadan, lalu suatu saat tidak saum karena ada uzur. Baik dia umpamanya haid, nifas, menyusui, atau tadi gila umpamanya ya. Atau umpamanya hamil, lalu tidak saum dan dibayar dengan fidyah. Pahala saum Ramadan ini tetap Allah kasih. Orang biasa saum Senin Kamis. Suatu saat tidak Senin Kamis baik karena sakit atau karena safar atau karena uzur lainnya, pahala saum ke Senin Kamisnya tetap dapat. Ya, jadi kalau orang sudah terbiasa melakukan sebuah amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, lalu suatu saat tidak bisa melakukannya karena ada uzur, pahalanya tetap dapat. Ya. Jangankan Allah yang maha adil, manusia aja karyawan bekerja ya, dapat gaji suatu saat cuti dan memang hak dia untuk cuti. Apakah masa cutinya dibayar apa tidak? Dibayar ya. Dibayar tetap kerja, tidak gaji tetap utuh ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk, barangkali ada. Kami undang para pendengar sekalian dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz, baik melalui telepon di nomor 02286862637. Kita sambil menunggu penelpon, kita bacakan terlebih dahulu. Iya Bu, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ida dari Margahayu, Pak Ustadz. Iya, silakan Bu Ida. Pak Ustadz, saya tuh punya warung. Terus bagaimana cara membayar zakatnya, Pak Ustadz? Itu satu. Terus yang kedua, zakatnya itu berbentuk apa? Uang ataukah berbentuk barang? Iya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida di Margahayu. Marga Cinta. Margahayu ya? Iya. Bu Ida di Margahayu. Punya warung. Gimana ngitung zakatnya? Taib, barakallahu fiik. Kalau ibu mulai umpamanya dagangnya itu di bulan Syawal. Atau bulan 1 Ramadan mulai dagang. Setelah berlalu 1 tahun Qamariyah, masuk 1 Ramadan tahun depan, hitung Bu. Apa yang harus dihitung? Pertama, uang yang ada. Kedua, omset. Omset itu barang-barang dagangan yang ada. Sudah itu aja. Kalau nilai total omset dan uang yang ada mencapai sekitar 83 gram emas, maka wajib zakat 2,5%. Adapun aset tidak dihitung. Aset itu bisa berarti tokonya, barang-barang permanen seperti etalase, mobil barang untuk ungkat-angkut barang ini dan itu, atau rukonya, kalau itu ruko ya, atau tokonya, kalau itu toko itu aset tidak dihitung. Mobil, tokonya, rukonya, etalasenya yang tidak dijual belikan tidak dihitung. Adapun omset yaitu barang-barang yang dijual belikannya. Plus uang yang ada ketika masuk 1 tahun dihitung. Kalau saya nggak tahu emas berapa, anggap saja emas itu 500.000 per gram. Kali 83-an ya. 8 kali 5 berapa? 40. Sekitar 42 jutaan, 42,5 juta. Kalau nilai omset dan uang yang ada mencapai 42 juta, wajib keluarkan 2,5% berupa uang. Tidak berupa barang, karena barang yang dijualnya kan macam-macamnya. Tidak hanya satu macam. Ya, berbagai macam barang yang dijual belikan, maka keluarkan zakat 2,5% dari total omset dan uang yang ada. Ya, setelah dikurangi hutang, kalau ada hutang bayarkan dulu. Kalau hutang tersebut tidak bertempo, kecuali kalau hutangnya bertempo, umpama cicilan setiap bulan, maka hanya dibayarkan untuk bulan itu saja. Sisanya uang yang ada dan omset yang ada dihitung, ada 42 atau 43 juta, keluarkan 2,5% dari sejumlah itu. Kalau setelah dihitung-hitung ternyata belum mencapai gitu, baru 40 juta, maka tidak ada zakat. Tidak terkena kewajiban zakat karena belum mencapai nisab. Jadi kewajiban zakat mal harus terpenuhi 2. Pertama haul itu berlalu 1 tahun. Yang kedua nisab. Nisab itu adalah jumlah minimal harta yang wajib dizakati. Kalau sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun berlalu, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kurang dari itu maka tidak ada kewajiban zakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi, kita angkat. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, siapa di mana Bu? Ya, Ibu Nur di Bandung. Silakan Bu Nur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nanya ini buka puasa ini Ustadz, di tempat saya itu kan biasanya biasanya kalau kayak kemarin 15:47 gitu. Tapi tempat saya itu beberapa menit belum kadang lebih 2 menit, kadang 3 menit itu belum terdengar suara adzan sama sekali Ustadz. Itu harus gimana? Saya harus buka duluan atau gimana Ustadz? Apa nunggu adzan aja gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur di Cibuntu ya.
Iya, saatnya berbuka bukan dengan azan. Azan itu pemberitahuan waktu berbuka sudah tiba. Waktu berbuka adalah ketika matahari terbenam. Dan kita tidak bisa melihat terbenamnya matahari karena terhalang oleh gunung, terhalang oleh bangunan gitu ya. Kecuali kalau di pantai atau di padang pasir mungkin. Kalau di kita di tengah kota nggak bisa. Tapi ada tanda. Tandanya apa? Syafaq merah. Sudah muncul. Lihat aja ke sebelah barat. Kalau ada mega merah ya, bukan kuning. Kalau kuning belum. Berarti belum tenggelam. Kalau sudah tenggelam ditandai dengan awan di arah barat itu memerah. Lembayung disebutnya. Kalau waktu saya kecil ada mitos nggak boleh dilihat nanti sakit mata ya. Suka ada? Iya. Jangan dilihat. Saya nggak tahu benar enggaknya. Nanti sakit mata katanya ya. Nggak tahu benar tidaknya. Wallahu a'lam. Tapi saya sering lihat nggak pernah sakit mata kok. Itu ke ahli mata ya, tanya benar enggaknya efek melihat lembayung. Kalau ada lembayung itu berarti sudah maghrib. Mau ada azan mau tidak silakan berbuka ya. Nah, waktu terbenamnya matahari sudah dihitung oleh pemerintah melalui ahlinya, kemudian lahirlah jadwal waktu sholat maghrib sekian. Kalau sudah masuk waktu sholat maghrib berarti itu sudah saatnya berbuka. Lihat jam, sudah sesuai dengan jadwal, saatnya berbuka walaupun belum ada yang mengumandangkan azan. Mungkin karena kelalaian muadzin. Mungkin muadzinnya jamnya telat atau mungkin muadzinnya masih di jalan belum sampai ke masjid ya, atau muadzinnya sibuk nyapu dulu sudah azan, ternyata terkelewat semenit 2 menit ya, maka jangan mengandalkan azan. Oleh karena itulah maka tidak bergantung kepada azan. Adapun radio boleh karena radio sudah men-setting, kalau benar nih ya settingannya, sudah men-setting pas waktu maghrib tidak tiba langsung masuk azan. Seperti kita men-setting alarm pada saatnya pasti dia bunyi ya. Maka insya Allah itu tepat dan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah ditambah waktu ihtiyati itu kehati-hatian 2 menit lebih lambat daripada waktu yang sebenarnya. Jadi kalau umpamanya maghrib sekarang berapa? 15.47 ya? 17 ya. 15.47 waktu asar. 17.47 itu sebenarnya 17.45 sudah masuk. Tapi untuk ihtiyati kehati-hatian pemerintah menambahkan 2 menit. Ya, lebih baik dipastikan sudah masuk waktunya daripada diragukan sebelum masuk waktunya ya. Jadi lihat jadwal, setelah jadwal masuk sudah mau ada azan mau tidak berbukalah. Mungkin muadzin karena telat, karena ada ini dan itu telat azannya sehingga telat juga waktu bukanya. Beberapa hari yang lalu di sini di Masjid Umar bin Khattab azan nggak berkumandang. Kita nunggu mana di Jakarta sudah azan di TV Jakarta, ini di sini belum ada. Kemana? Terus sampai Isya baru azan. Ternyata maghrib itu azan tapi tidak dikeluarkan speakernya untuk diri sendiri gitu ya. Nah jadi jangan mengandalkan muadzin tapi lihat saja jadwal ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari Ummu Hasna di Cipatat. Izin bertanya, saya dulu waktu menyusui membayar fidyah dengan uang. Bagaimana hukum fidyah saya itu Ustaz? Kalau yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Karena ketidaktahuan sering saya jelaskan ibadah dilakukan secara salah. Mungkin zaman dahulu zakat fitrah dengan uang, fidyah juga dengan uang oleh orang yang menerima fidyahnya atau zakat fitrahnya. Karena dengan uang dibelikan sepatu, dibelikan baju, dibelikan petasan atau pulsa zaman sekarang. Salah penyaluran.
Karena ketidaktahuan ya sudah, insya Allah tetap sah karena ketidaktahuan. Adapun sekarang sudah tahu maka jangan diulang ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan juga dari Ada telepon dulu, silakan. Ada. Kenapa nggak nyala? Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Ini dari Bu Yusi Lilin, Pak Ustadz. Silakan Bu Is. Ya, mau menanyakan itu tentang sujud tilawah. Itu bertakbir atau tidak? Terus yang kedua, setelah membaca doa di dalam sujud, boleh tidak mengucapkan Allahumma amin? Itu saja Pak Ustadz. Ya. Bu Is di Cililin, barakallahu fik. Sujud tilawah apakah takbir atau tidak? Kalau di dalam sholat ya takbir. Baik mau sujud ataupun bangkit dari sujud menuju berdiri. Ya. Kan tadi dari berdiri, setelah baca Fatihah, baca surat, lalu ada ayat sajdah. Dari berdiri langsung sujud. Beres sujud langsung bangkit lagi berdiri. Mau sujudnya takbir, bangkit berdiri dari sujud tilawah juga takbir. Kalau di dalam sholat. Adapun di luar sholat, kita lagi baca Al-Quran, ada ayat sajdah. Kemarin sudah diterangkan pas akan sujudnya takbir. Setelah selesai sujud tidak ada takbir, tidak ada salam. Jadi begitu umpamanya wasjud waqtarib atau fasjudu lillahi wa'budu, kita langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Baca subhana rabbiyal a'la 3 kali minimal. Boleh lebih. Lalu baca sajada wajhil ladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah itu sudah bangkit tanpa ada takbir lagi dan tanpa ada salam lagi. Ya. Apakah mengucapkan amin? Tidak. Ya. Karena Nabi SAW tidak mencontohkan, memerintahkan adanya amin. Ya, beda dengan dalam sholat membaca Al-Fatihah, seusai Al-Fatihah, ya beliau amin. Para sahabat juga mengaminkannya. Ya, juga dalam doa-doa mutlak silakan baca amin. Adapun dalam doa-doa muqayyad, maka tidak disyariatkan amin. Baik sujud tilawah atau umpamanya kita membaca doa keluar rumah, doa naik kendaraan, keluar masuk masjid, keluar masuk WC, tidak ada amin. Tidak diperintahkan amin, tidak dicontohkan amin karena itu muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan momen tertentu, amal tertentu atau waktu tertentu. Ya, adapun doa yang mutlak silakan amin. Yang mutlak itu tidak terikat dengan amal apapun, momen apapun, atau waktu apapun. Umpah kita ba'da azan menjelang qomat kita angkat tangan lalu kita berdoa. Silakan seusai berdoa kita mengatakan amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sa'ilin atau yang sejenisnya. Ya boleh. Adapun dalam momen yang muqayyad maka tidak. Ya, Allahu a'lam. Terakhir ya, masih ada telepon? Ini kok nggak nyala? Biasanya ada nyala. Silakan telepon terakhir. Halo. Halo Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, Ustaz. Siapa di mana Pak? Saya dengan Denny di Jakarta. Denny Jakarta. Silakan. Semalam saya niat terawih kan di rumah Ustaz. 4-4-3. Nah, ketika selesai 4, terus saya masuk ke 4 berikutnya, tapi di rakaat keduanya ada tamu Ustaz. Akhirnya saya berhentikan. Lalu saya lanjutkan lagi setelah itu. Saya ketika tadi mau shower, baru 2 rakaat lagi, baru saya tutup dengan witir 3. Itu baru Ustaz. Itu saja cukup. Bisa nangkap. Sebentar Pak, agak pelan, kurang jelas. Gimana ulangi 4-4-3. Setelah beres 4 rakaat pertama, masuk ke 4 rakaat kedua, terus? Terus ada tamu Ustaz. Ada tamu. Jadi akhirnya bukan selesai 4, tapi
berhenti di 2 rakaat gitu Ustaz. Berhenti di 2 rakaat, padahal tadinya niatnya mau 4 gitu. Betul. Jadi setelah 2 rakaat tahiyat akhir langsung salam. Iya. Terus? Terus dilanjutkan lagi ketika tadi sebelum sahur saya bangun, saya selesaikan yang 2 rakaat sama sholat witirnya 3 rakaat. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Iya. Baik, barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khairan. Siapa tadi? Denny. Denny. Denny Jakarta, bukan sekarang ya. Barakallahu fiik. Tidak boleh merubah niat di tengah-tengah sholat. Yang tadinya mau 4, rubah jadi 2. Yang tadinya 2, kagok jadi 4. Ya, tidak boleh merubah niat itu membatalkan sholat. Karena niat itu rukun sholat dan harus dilakukan di awal. Kalau niat di awal sholat mau 4 rakaat, tetapkan 4. Tidak boleh dirubah menjadi 2 atau 3 ya. Aduh 4 mah kayaknya gak keburu. Udah aja sudah dari awal tuh sudah 4 rakaat. Tapi pas di rakaat kedua udah rubah aja jadi witir. Gak boleh. Jadi 3 gak boleh. Atau yang tadinya sunnah dirubah jadi wajib. Yang tadinya wajib dirubah jadi sunnah. Umpamanya nih kita mau sholat zuhur. Tapi ada qobla dulu 2 rakaat. Di tengah sholat qobla dipikir-pikir terburu-buru kalau sholat sunat dulu nggak akan keburu ada keperluan lalu dirubah menjadi niat sholat zuhur 4 rakaat. Jadi ditambah lagi. Maka tidak boleh. Merubah niat di tengah-tengah sholat tidak boleh. Ya karena niat adalah rukun sholat dan niat dilakukan di awal sholat. Sebelum sholat dimulai niatnya itu sudah ditetapkan untuk berapa rakaat ya. Adapun yang sudah berlalu biarlah berlalu, untuk besok dan yang akan datang tidak dilakukan lagi. Jadi kalau pas masuk 4 rakaat kedua baru rakaat pertama ada tamu, biarkan saja ya. Mungkin ada anak kita atau orang lain yang membukakan, suruh tunggu dulu sampai kita selesai. Karena kita sedang di tengah-tengah sholat, seusai selesai maka baru temui tamu. Ya tadinya kecuali kalau tadinya kita rencana, ini bukan niat. Rencana kita akan baca yang panjang, baca surah yang panjang. Tapi karena ada tamu kita rubah menjadi yang pendek. Ya, atau tadinya kita membaca full 1 surat yang sedikit agak panjang. Tapi karena ada tamu maka kita tidak full membaca surat itu, hanya setengahnya, separuhnya karena ada tamu. Boleh kalau begitu, karena tidak merubah niat sholatnya, tapi merubah rencana untuk membaca surat ya. Dan itu tidak masalah kalau demikian ya. Demikian Pak Denny di Jakarta, dan demikianlah para pendengar dan pemirsa. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.